Halo, perkenalkan nama aku Latifah Mufidah Abdullah dari kelas 12 F6 akan menyampaikan presentasi kelompok 2 kemarin yang berjudulkan Nasih Mansuh dalam Al-Quran. Nah, jadi aku di sini mau ngejelasin apa yang kemarin kelompok 2 jelasin, yang itu bertemakan nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Nah, yang pertama adalah pengertian nasah secara etimologi. Secara etimologi, nasah merupakan bentuk masdar dari kata nasaha yansahu, nasah yang berarti menghapus. Dalam Al-Quran, kata nasah memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah al-izalah, yang artinya menghapus, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 52. Selain itu, nasahu juga dapat berarti at-tahwil, yang artinya mengubah. Selain itu juga dapat diartikan sebagai an-naql, yang artinya adalah memindahkan. Yang kedua adalah nasah secara terminologi. Menurut Al-Zarqani, nasah secara terminologi memiliki banyak pengertian, tetapi pengertian yang paling populer dan mendekati kebenaran definisi nasah adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'i, yang artinya adalah mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Berdasarkan definisi nasah di atas, dapat kita pahami beberapa hal. Ada 3. Yang pertama adalah nasah berlaku pada ayat yang mengandung hukum syariat, tidak pada ayat yang menjelaskan hukum akidah. Yang kedua itu adalah dalil yang nasah. Harus dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan dalil nakli atau akal. Yang ketiga itu adalah dalam nasah terdapat 2 istilah dalil. Yang pertama, dalil hukum syar'i yang menghapus disebut nasih. Yang kedua, dalil hukum syar'i yang dihapus disebut mansuh. Artinya macam-macam nasah. Macam-macam nasah itu ada 4. Yang pertama itu nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Syekh Muhammad Khudori mengatakan bahwa ulama berpendapat tentang adanya nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak hukum syar'i yang dinasah dengan ayat lain. Yang kedua adalah nasah Al-Quran dengan sunnah. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan nasah Al-Quran dengan sunnah. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dinasah dengan sunnah, sebab mereka menganggap bahwa kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam lebih tinggi dari sunnah. Sedangkan sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelas atau al-bayan dalam Al-Quran. Nah, sekelompok ulama yang lainnya mengatakan juga bahwa nasah Al-Quran dengan sunnah hukumnya boleh. Argumentasi mereka didasarkan kepada pemahaman bahwa sunnah sama seperti Al-Quran, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski redaksi dari hadis bersumber dari Nabi, kelompok kedua ini meyakini bahwa praktek nasah Al-Quran dengan sunnah terjadi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Menurut pendapat keduanya, di ayat ini tersebut dinasahkan dengan hadis innallaha a'ti kulli dzi haqqi haqqahu wala asiyata liwaris, yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai dengan haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga itu adalah nasah sunnah dengan Al-Quran. Hukum yang disertakan dengan dalil sunnah kemudian dinasah atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian sunnah ini dinasih dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, selanjutnya yang keempat, nasah sunnah dengan sunnah. Hukum ini ditetapkan dengan sunnah, kemudian dinasah dengan sunnah juga. Contohnya itu adalah Nabi Muhammad SAW pernah melarang ziarah kubur. Kemudian hukum larangan tersebut dinasah menjadi boleh. Nah,
Itu tuh ada dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kuntum tahaitukum an ziyarah kuburi furriwayah. Hadis riwayat Muslim yang artinya itu adalah, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah menghapus hukum dan bacaannya secara bersamaan. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan Aisyah adalah dahulu termasuk Al-Quran yang pernah dibaca adalah 10 kali susunan yang diketahui, kemudian dinasah dengan 5 susunan yang diketahui. Setelah ayat itu dinasah, Rasulullah SAW wafat. Imam Malik berkata bahwa 10 kali susunan dinasah dengan 5 kali susunan, begitu juga bacaannya, akan tetapi nasah tersebut terjadi sesaat sebelum Nabi wafat, sehingga sebagian orang masih tetap membacanya. Namun setelah banyak orang tahu bahwa ayat tersebut dinasah, maka mereka tidak membacanya lagi. Sedangkan 5 kali susunan hanya dihapus bacaannya, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya yang kedua itu adalah menghapus hukum saja sedangkan bacaannya itu tetap. Seperti hukum wajib bersedekah saat hendak menemui Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 12. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kami mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Nah, lalu dinasahkan oleh Quran surat Al-Mujadalah ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya bentuk yang ketiga itu adalah menghapus bacaan sedangkan hukumnya tetap. Contoh nasah ketiga ini yaitu adalah, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hazim bahwa Ubay bin Ka'ab berkata kepada Zirin bin Hubayb, saya pernah membaca surat Al-Ahzab bersama Rasulullah SAW seperti jumlah ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa lebih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah menghapus bacaan sedangkan hukumnya itu tetap. Selanjutnya itu adalah bagian B. Dilihat dari segi hukum syara yang terdapat dalam dalil syar'i, bentuk nasah dalam Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah menghapus hukum dengan diganti hukum baru yang lebih ringan. Contohnya itu adalah Ibnu Jar Al-Tabari berkata bahwa awal mula Islam datang, kebanyakan orang berbuka puasa di bulan Ramadan sampai masuk waktu Isya. Setelah itu mereka diharamkan makan, minum, bersentuhan di malam hari hingga malam. Setelah mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Selanjutnya adalah syarat-syarat nasih mansuh. Adapun syarat berlaku nasah mansuh sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zarqani dalam kitab Al-Manahuli Al-Irfan fi Ulumi Al-Quran adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama, hukum yang mansuh atau dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Yang kedua itu adalah dalil yang menasah atau menghapus, dalil yang syar'i, bukan dalil akli atau akal. Yang ketiga itu adalah dalil yang menasah atau menghapus, datang setelah dalil hukum yang dihapus atau tidak datang secara bersamaan. Yang keempat itu adalah antara dalil yang menasah
atau menghapus, dan yang mansuh atau dihapus. Terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya adalah hikmah nasakh dan mansuh. Itu ada 6. Yang pertama itu adalah mengubah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua itu adalah kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, dan Maha Sayang karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasikh dan mansuh tersebut semuanya untuk digunakan untuk kebaikan manusia. Lalu selanjutnya, mengetahui proses tasyri atau ketetapan dan penetapan hukum. Lalu yang keempat, mengetahui perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keenam adalah menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya adalah cara mengetahui nasikh dan mansuh. Yang pertama itu adalah adanya keterangan langsung dalam dalil, seperti Quran Surat Al-Mujadalah ayat 12. Lalu yang kedua itu adalah ijma ulama. Para ulama sepakat menentukan ayat atau hadis yang datang terlebih dahulu dan mana yang belakangan. Contohnya itu, ulama tafsir sepakat ayat khamar yang membolehkan minum adalah lebih awal dari ayat yang mengharamkan. Lalu yang ketiga, ketetapan sahih tentang urutan-urutan ayat atau hadis. Biasanya berasal dari sahabat Nabi Muhammad SAW atau perawi hadis. Misalnya, ayat ini turun sebelum ayat itu, atau ayat ini diturunkan setelah ayat tersebut, atau keterangan ini harus bersumber dari riwayat yang kuat dan bisa dipercaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang presentasi kelompok 2 yang berjudulkan Nasikh Mansuh dalam Al-Quran. Nah, saya pamit undur diri. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan kekurangan kelebihan kemarin presentasi. Nah, kelebihannya itu adalah mereka sangat kondusif sekali dan mereka bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa-siswi atau audiens. Kelompok 2 menjelaskan sangat detail, sangat baik, sangat bagus. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.